Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang tidak asing lagi sebagai pemandu terdepan jemaah dalam keselamatan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, baik secara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, tauhid dan tasawuf, insyaallah. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, seperti biasa, kemuliaan yang sangat dihargai dan dicintai oleh Allah, sifat daripada diri kita adalah berbagi. Karena itu adalah sifat mutlak bagi Allah. Sifat mutlak bagi Allah adalah berbagi dengan umatnya. Inilah yang akan kita teruskan kepada semua umat, agar semua kita benar-benar selamat di dalam lingkungan dinulnya Islam, di dalam zatnya Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan bertalabul ilmi kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa talabul ilmi tidak ada manusia yang bisa tanpa belajar, kecuali bisa-bisa. Nah ini insyaallah. Baik jamaah sekalian, untuk menghindari supaya kita tidak merasa bisa tapi tidak bisa merasa, marilah kita akan menuju makom tauhid yang sesungguhnya, yaitu mencapai titik rahasia Allah. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang bagaimana afdolnya sebuah amaliyah, mabrurnya sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu, syaratnya cuma satu, yaitu la maujudun illallah. Tidak ada lagi yang maujud setelah kita kaji semua kodrat Allah bagi diri kita ini, sehingga kita tidak lagi melihat, menyaksikan kodrat keumatan diri seorang umat
melainkan keumatan sebuah diri yang dijadikan oleh Allah. Tidak lagi melihat dan merasa memiliki diri adalah salah satu keputusan yang paling bagus, mutlak dan benar di jalan ma'rifat kepada Allah. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, kalau kita bicara bagaimana kita bisa mendapatkan kemustajaban, kemabruran, keafdolan tadi, tentunya dengan kita mendirikan keakuan Allah dan mensirnakan keakuan kemanusiaan kita. Apakah bisa kita lakukan seperti itu? Bisa. Kenapa tidak? Karena tidak ada satupun yang Allah jadikan di kodrat kita yang berasal dari kodrat-kodrat lain kecuali kodratnya Allah. Yang kita gunakan adalah sifat bagi Allah. Ini adalah alam sifat. Diri kita ini adalah alam sifat bagi Allah, yang mana Allah bersifat. Apa yang dikatakan bersifat? Dua. Pertama, ada yang dikatakan wasilu alfi sifatun. Artinya apa? Rahasia yang mewujud kepada sifat. Nakra yang kedua adalah bersifat, bukan menjadi sifat tapi bersifat. Nah ini wasifatuhu, bersifatnya aku. Nah ini juga ada perbedaan. Nah contoh bersifat itu apa? Dikatakan kodrat sifat. Contoh kita ambil kodrat sifat. Kalau kodrat sifat adalah kodrat yang dijadikan untuk menyaksikan dirinya sendiri. Ingin dia melihat, dia jadikan basar. Ingin dia benar-benar memandang, dia jadikan basirun. Nah, begitu juga sama samiun, hayat hayyun, kalam mutakalimun. Semua dia jadikan 7 sifat. Ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu dinamakan sifat. Tapi kalau dia bersifat, nah itu artinya bertingkah, hayat, hidup, menjadi satu kehidupan, naf, kehidupan batin bernama diri. Nah, tergantung makom pencariannya. Kalau makom ke tingkat sir yang berwujud pada sifat, nah ini akan bersifat kepada kodrat, ya, yaitu kodrat diri bernama naf. Nah naf, tapi kalau sirnya mewujud kepada sifat, itu namanya sudah tingkat daripada sifat itu sendiri, bersifat sir, dia jatuhnya rahasia. Nah ini yang dikatakan diri rahasia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau memang Allah yang bersifat pada zat atau pada diri kita sendiri, berarti kita adalah suatu wujud yang dijadikan sebagai saksi. Wujud yang dijadikan sebagai saksi, wujud pandang. Nah ini wujud saksi, wujud pandang. Nah kalau kita sebuah kodrat sifat dinamakan wujud pandang, nah inilah yang menjadi dikatakan wujud batin yang menyaksikan, batin yang melihat, an'am, dan batin yang terlihat, an'am. Nah gitu, batin yang melihat dan batin yang dilihat. Ini adalah wujud sifat bagi Allah. Inilah diri kita. Jadi kalau kita sudah memahami ke dalamnya bahwasan ini adalah mewujud dari sifatnya sendiri, maka kita disinilah dasarnya menghilangkan keakuan diri kita kepada Allah. Disinilah tisirnanya, ya? Disinilah sirnanya atau lenyapnya siratal lazi,
bagaimana tersiratnya lazi orang sifat kemanusiaan kita. Na'an, disinilah kita baru dimunculkan berupa diri. Semuanya itu an itu batin bagi Allah berupa diri. Kalau laki-laki disebut dengan annas, nah ini manusia annas. Nah, membaca diri, semua diri adalah Al-Quran, semua an. Nah, kalau bagi kaum Hawa an-nisa, semua itu kodrat diri. Nah, diri inilah yang dikatakan dengan an'am, al-an'am. Nah, al ini alam, ya, an batin, am terlihat. Nah, ini makanya dikatakan al-an'am. Ini adalah absarahu wa huwa latiful kabir, latiful kabir. Ini adalah sebuah wujud batin Allah yang terlihat. Ibu dari segala batin. Itulah wujud daripada sifat. Sifat itu bernama naf. Naf itu dikatakan diri. Nah, ini yang dikatakan man arafa nafsahu. Jadi kita benar-benar bagaimana mengenal keakuan hu-nya Allah. Ya, benar-benar mengakui dan mengenal hu-nya Allah. Ya, bagaimana kita bisa mengkaji dari mana wujud kata aku bagi Allah dan apa yang dimaksud keakuan Allah pada diri. Jadi kalau keakuan Allah pada diri itu yang dikatakan sifat. Sifat bagi Allah. Ya, itu dinamakan keakuan bagi diri kita, keakuan Allah pada diri kita. Atau disebutkan kodratnya adalah kodrat sifat. Nah, jadi bersifatnya Allah. Makanya kalau kita melaksanakan tadabbur diri tersebut, seperti yang pernah kita kaji, diri mana yang tempat Allah bersembunyi? Aku ada dalam dirimu. Diri yang mana? Kita harus ada lapisan-lapisan diri. Kenapa? Karena diri ini adalah alam, al-am, ya, alam Allah, al-am, am. Nah, ingat itu, am itu adalah suatu wujud batin yang terlihat. Itu yang dikatakan alam. Jadi semuanya dari batin yang terlihat. Tidak ada semua yang wujud daripada yang lain, melainkan batin yang terlihat. Baik alam anazir, syir sekalipun. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kalau kita ingin lebih mendapatkan suatu petunjuk dari Allah, tentunya kita harus merapikan rukun-rukun hakikat tersebut. Jangan kita menomorduakan rukun hakikat. Justru rukun hakikat inilah yang harus pertama. Seperti kita lihat banyak orang yang belajar mencari guru. Nah, tahu nggak, kalau kita belajar mencari guru, menuntut ilmu, yang belajar itu adalah kodratnya ilmu. Jadi guru yang dicari adalah guru yang bisa membongkar dirimu, bukan guru yang bercerita di depanmu, yaitu guru yang bisa membongkar. Wa fi anfusikum afala tufsirun. Mana di dalam diri yang bersifat sirun, ada batin dalam rahasia, ada rahasia dalam batin. Sirun. Nah, bisa enggak kita ditunjukkan oleh guru untuk mendapatkan yang tumpangan kepada Allah, wujud diri bersifat. Nah, ini kadang-kadang kita mengkhawatirkan membesarkan amaliyah dan mengalahkan ibadah. Ini kita harus hati-hati. Jangan dengan semangat, peluang dan kesempatan ada, kita hancurkan ibadah dengan mendirikan amaliyah. Tidak. Amaliyah adalah pedoman awal untuk dilebur jadi ibadah. Ibadah dilebur menjadi hakikat. Hakikat lebur untuk dijalankan di wujud tarekat. Dan tarekat lebur menuju tujuan wujud.
inilah ma'rifat. Jadi ini salah kadang-kadang pemahaman kebanyakan orang-orang yang di dalam mujahadah kepada Allah terbentur besarnya keakuan dirinya dan kecilnya keakuan Allah. Kenapa? Karena tidak terjadi tadabbur diri. Kalau tidak terjadi tadabbur diri, tidak dibuka sir-sir Allah yang maujud dalam diri kita, ini bisa mengantarkan kita kepada keputusan yang sangat salah, yaitu ma'rifatul qadim. Nah, ini juga harus kita betul-betul hati-hati. Jangan ma'rifatul qadimnya lebih besar daripada nur qadim, Allah qadim. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Maka kita harus benar-benar merapikan ilmu syahadah. Mana ilmu yang langsung kepada Allah, itu yang harus betul-betul kita rapikan terlebih awal dahulu. Jangan yang lain-lain. Jangan menomorsatukan Sa'diyah yang sementara itu tidak langsung. Amaliyah-amaliyah yang tidak langsung tidak perlu kita buru-buru. Yang langsung kita seolah-olah mati besok pagi. Ini yang langsung. Inilah yang wajib diutamakan, yaitu belajar mencapai ma'rifat solat. Bagaimana supaya ma'rifat solatmu sampai kepada Allah. Inilah yang paling utama dan utama sekali. Karena ke dalam pensaksian itu adalah awal, baru bisa kita mengadakan suatu wujud ibadah yang nomor 2 tertingginya, itu mengingat. Bagaimana kita mengingat sesuatu yang belum kita saksikan. Nah, sementara penyaksian ini ada di kodrat wahyu. Wahyu itu siapa? Termasuk seorang guru yang hak. Seorang guru yang hak tidak akan membatasi dirimu dari Allah meskipun dengan sebutir niat. Jangankan disembunyikan dari kekuatan ayat, sebutir niat pun tidak akan pernah seorang guru menyembunyikan. Nah, inilah yang betul-betul kita cari. Mendapatkan guru yang hak, murid yang hak, ilmu yang hak, memang harus betul-betul berjuang. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai ma'rifatullah itu dengan sempurna. Bagaimana cara mencapai titik kesempurnaan Allah tadi, yaitu dengan lenyapnya keakuan kita, berdirinya keakuan Allah, jatuhlah sifat pensaksian bagi kita. Nah, inilah yang benar. Semua perbuatan diri adalah dalam pensaksian diri itu kepada Allah. Bisa enggak kita menyaksikan sesuatu itu kepada Allah? Kita persaksikan kepada Allah, baik salat maupun zikir kita. Persaksikan kepada Allah. Jangan memperbanyak, takut dengan sedikit, harap dengan yang banyak. Ini nafsu ibadahnya. Bukan itu yang dicari oleh Allah. Allah berbicara dengan kodratnya sendiri, zat dan sifatnya sendiri, tempat dia bertajalli. Ini yang harus kita tingkatkan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mendapatkan suatu ilmu yang memperjalankan diri kepada Allah adalah tujuan utama. Itu adalah tujuan utama kita. Bagaimana kita mendapatkan ibadah yang memperjalankan diri kita, din, Islam, dan dal, alif, nun. Hijaiyahnya cukup jelas. Dal adalah aras mempergerakkan, alif adalah rahasia, nun adalah diri. Alif bagaimana kodrat sirnya Allah memperjalankan diri kepada rahasianya Allah, diri rahasianya Allah. Ini adalah PR nomor 1. Ya, PR nomor 1 memperjalankan diri kita kepada Allah.
Inilah Islam, din. Jangan kita hanya melaksanakan batasan amaliyah, yaitu namanya ibadah. Tidak bisa lagi membedakan mana amal, mana ibadah, mana sifat zahirnya Allah dan mana sifat batinnya Allah. Mana kodrat umat pada Allah, mana kodrat Tuhan pada Allah. Semua sudah disiapkan kodrat-kodratnya. Kenapa kamu tidak memunculkan kodratnya? Malah muncul dirimu yang belum tidak mau berhubungan dengan kodratnya dan tidak bertajali kepada kodratnya. Ini yang membuatkan suatu ibadah yang dinamakan dengan ibadah sia-sia. Inilah yang dikatakan keakuan tadi. Kalau keakuan diri kita benar-benar sudah kita tadabbur, kajinya, pecah huruf dalam kodratnya, muncul hijaiyah sebagai kodrat, maka kita akan tahu. Layaknya seperti kita melihat semua huruf berasal dari alif. Kenapa kita tidak mampu melihat huruf lain itu alif? Karena kita tidak pernah mengkaji alif yang sebenarnya. Nah begitu. Jadi begitu juga kita tidak mampu mengenal diri karena kita terbiasa mengenal orang dulu daripada diri kita. Nah, padahal diri dan orang lain adalah suatu wujud, satu wujud juga. Ini yang dikatakan sudul kasroh fil wadah, sudul wadah fil kasroti. Melihat yang banyak pada yang satu, melihat yang satu pada yang banyak. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita tingkatkan terus. Bagaimana kita bisa mendirikan keakuannya Allah, bagaimana jalur akunya yang sebenar, bagaimana kita bisa melebur keakuannya Allah menjadi keakuan mutlak bagi dirinya. Kalau keakuan Allah pada diri, apabila dia lebur, maka keakuan ini akan berwujud kepada hak bagi Allah yang maujud bernama Muhammad. Ini sejauh mana iman kita bisa mengikuti perubahan keakuan. Lenyap aku, maujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan seperti itu? Tentu dengan kita mengikuti sifat kajian tadabbur dirinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tadabbur diri? Lebur aku, wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Jadi kalau kita sudah bisa mentajalikan perjalanan peleburan keakuan diri kita dan maujudnya keakuan Allah semata. Kalau keakuan Allah semata ini akan bersifat dikatakan dengan maujud. Nah, kalau sudah berdiri keakuan Allah itu disebut dengan maujud. Nah, siapa maujud dari keakuan Allah itu? Yang menjadi maujud keakuan Allah itu siapa? Nah, ini juga dikatakan lebur aku, maujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Nah, bagaimana yang dikatakan Muhammad itu aku juga? Dari mana dasar kodratnya? Ini wajib betul-betul diyakini dan dipelajari dengan baik. Kenapa? Sesuai apa yang saya sampaikan tadi, marifat itu akan halal apabila berjalan di atas tersirat. Jangan tidak ada tersiratnya, marifatnya ada. Itu namanya takhbur. Jadi marifatnya ada, tersiratnya enggak ada. Itu namanya takabur. Insya Allah mudah-mudahan jamaah kita akan selalu berbagi baik dalam penetapan keakuannya kita, keakuannya Allah bagi diri, leburnya keakuan manusia, lahirnya keakuan Allah, wujudnya keakuan Allah pada diri. Ini harus jelas. Apalagi bagi kita dari kalangan-kalangan mujahadah-mujahadah yang lain, memberangkatkan wujud sebuah wujud Allah yang dikatakan An-Nas itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita bicarakan. Memberangkatkan An-Nas ini menjadi kepada Ilahin Nas itu butuh proses dan belajar yang benar.
tahapan-tahapan belajar yang harus dihadapi dengan kesabaran ini juga harus benar-benar kita jalani dan kita betul-betul sami'na wa ta'nanya di situ. Kita betul-betul mengakui sami'na wa ta'na ini memang luar biasa, harus mutlak di diri kita. Jangan nanti membuat masjid dalam masjid akhirnya jadinya gereja. Artinya kalau kamu sudah menjadi guru dalam berguru, nah ini sudah hancur ini. Makanya kita harus menjadi guru yang sedang belajar. Ini yang baru benar. Jadi dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan mentadabur kajian, bagaimana kita bisa mendapatkan kodrat-kodrat wujud daripada Allah tersebut, sehingga lenyapnya keakuan diri dan munculnya keakuan Allah adalah salah satu syarat mutlak. La maujudun illallah, la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah Jumu'ah, mudah-mudahan di syiar dan tuntunan dan berbagi wawasan dan ilmu ini selalu akan terjadi demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. InsyaAllah dengan wujudnya akunya Allah, maka disitulah kita mendapatkan kesirnaan keakuan diri, keakuan Allah pada diri. InsyaAllah keakuan Allah mutlak dan keakuan Allah pada diri berbeda dalam wujud dan mewujudnya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah, tentunya dengan ditingkatkan jabariyahnya. Jangan hanya melaksanakan kepatuhan dan ketulusan dan kepatuhan, tapi tidak kebenarannya diutamakan. Apalagi kita melaksanakan pemahaman-pemahaman yang bersifat syariah seperti tarekat dan lain-lain, juga harus dasar-dasar tauhid ketuhanannya kita harus kuat. Ya, dasar-dasar ketauhidan diri kita kepada Allah itu harus kuat. Apapun ibadah-ibadah yang rahasia kita jalankan ditentukan oleh kedekatan hatimu. Kalau hatimu belum mencari Tuhan, laksana kita sedang berhadapan dengan kekosongan. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana kita menetapkan keakuan Allah tadi, bukan kita sirna Allah ada, tetapi itu juga semuanya. Ala Rabbi anampi Rabbi. Dikatakan sifat berhamba kepada Allah, hamba itu adalah sifatnya Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu berbagi, mudah-mudahan mempermudah iman dan takwa kita kepada Allah. Ingat, semuanya adalah halal, tidak perlu dihalalkan lagi. Janganlah menghalalkan sesuatu yang halal dengan segala cara, tapi berdirilah pada bagaimana halal bagi dirimu untuk mengamalkan kerahasiaan Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.